Manazila Islamiyah, Anissa Khairi Latifah, Rofi Rohmawati Mutihah, dan yang terakhir Reza Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami membahas materi tentang peranan Indonesia dalam hubungan internasional di era globalisasi. Melalui materi-materi ini, siswa dapat diharapkan mampu menumbuhkan rasa nasionalisme dan demokratis, sehingga lebih bisa mencintai tanah air. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui apa itu peranan Indonesia dan dampak positif dan negatif globalisasi. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui peranan Indonesia dalam hubungan internasional di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Gunawan. Saya akan menjelaskan tentang era globalisasi, yaitu globalisasi yang artinya segala sesuatu yang berproses menjadi dan mendunia karena berkembangnya teknologi dan transportasi. Sedangkan era berarti zaman atau kurun waktu terjadinya suatu hal. Jadi, era globalisasi adalah zaman atau waktu di mana terjadinya segala sesuatu berproses menjadi mendunia karena perkembangan teknologi. Era yang mempunyai ciri-ciri globalisasi ini telah berkembang sejak abad ke-19 dan mulai sangat dirasakan seluruh negara di dunia memasuki abad ke-20. Hubungan internasional adalah hubungan suatu negara dengan negara lain dan atau hubungan negara tersebut dengan organisasi-organisasi internasional. Hubungan negara dengan negara lain dapat berbentuk bilateral atau hubungan dua negara, atau hubungan dengan banyak negara yaitu multilateral. Biasanya hubungan multilateral terjadi dalam suatu organisasi internasional. Era global tentunya berpengaruh pada masyarakat di negara mana saja di dunia, termasuk di dunia berpengaruh atau dampaknya bisa positif dan negatif. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, ada dampak positif. Dampak positif di era global ini, suatu negara dapat memperoleh informasi secara cepat, segala sesuatu dengan mudah mendunia, dan masyarakat Indonesia dengan mudah mengakses segala informasi karena adanya kemajuan teknologi yang pesat. Kemudian ada dampak negatif. Dampak negatif di era global ini, yang pertama, angka kejahatan lebih tinggi karena semakin tingginya teknologi dan semakin pesatnya kemajuan zaman. Yang kedua, identitas dapat hilang karena identitas negara telah bercampur masuknya budaya asing di wilayah Indonesia, menyebabkan pencampuran budaya yang mana akan melunturkan identitas negara. Dan yang terakhir, nilai agamis dan religius semakin memudar akibat adanya kemerosotan moral. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh peran Indonesia dalam hubungan internasional di era global. Adapun peran Indonesia dalam hubungan internasional di era globalisasi di antaranya: 1. Peran serta dalam organisasi internasional. Beberapa kali Indonesia terlibat di dalam organisasi nasional guna memenuhi salah satu tujuan negara Indonesia sendiri, yaitu membangun hubungan bertaraf internasional dengan negara atau bangsa lain guna meningkatkan kerjasama di berbagai sektor.
sebagai berikut tujuan. 1. Contoh peran Indonesia dalam hubungan internasional yang terjalin di antara negara-negara Indonesia dengan negara lain ditujukan semata-mata demi memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di berbagai aspek dan bidang, terutama pada bidang ekonomi yang memang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. 2. Melalui makna kemerdekaan Indonesia di dunia internasional, Indonesia menjadi semakin percaya diri dalam membentuk hubungan dengan negara lain dalam organisasi-organisasi internasional yang ada. 3. Dengan adanya peran serta Indonesia di dalam organisasi internasional, pemenuhan kebutuhan negara Indonesia di berbagai aspek dan bidang dapat terbantu dan setidaknya dapat membantu mengurangi beban negara Indonesia sendiri dalam melakukan pemenuhan kebutuhan untuk masyarakatnya. Peran serta Indonesia di dalam organisasi juga dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk partisipasi aktif dan antisipasi terhadap bahaya globalisasi dan modernisasi yang terjadi di Indonesia internasional yang dapat memberikan dampak tertentu bagi negara Indonesia. Adapun beberapa organisasi yang diikuti oleh Indonesia antara lain ASEAN, Gerakan Non-Blok, PBB, Asia Pacific Economic Cooperation, dan UNESCO. 2. Peran serta dalam MEA. Tahun 2015 adalah awal tahun di mana MEA diberlakukan. MEA sendiri merupakan masyarakat ekonomi ASEAN yang lebih dikenal dengan sebutan Pasar Bebas Asia Tenggara. Era MEA merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi era globalisasi. Indonesia sendiri ikut andil dalam pelaksanaan MEA itu sendiri. Berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN dikhususkan pada timbulnya dampak globalisasi pada sektor ekonomi yang dapat membuat keadaan ekonomi di negara-negara ASEAN menjadi tidak stabil dan kurang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sebagai berikut dampak timbulnya. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang dirasa memiliki posisi paling strategis dalam berlakunya MEA ini. Peran serta Indonesia dalam menghadapi MEA, khususnya bagi kelangsungan kehidupan secara ekonomi bagi masyarakat, mulai ditekankan pada sektor industri rumahan. 2. Industri rumahan yang ditekankan oleh pemerintah Indonesia berpusat pada UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh masyarakat daerah. Selanjutnya, berlakunya otonomi daerah di setiap wilayah di Indonesia dirasa sudah tepat karena pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi daerahnya untuk mengembangkan industri UMKM sebagai bentuk langkah yang tepat dalam menyikapi MEA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Manazila Islamiyah. Yang ketiga yaitu ikut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Melalui ciri-ciri globalisasi di dunia, berdasar pengaruhnya terhadap perdamaian dunia, Indonesia ikut andil dalam memelihara perdamaian dunia. Bentuk peran serta Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia di era globalisasi yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada keikutsertaan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dunia. Yang kedua, memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam taraf internasional. Yang ketiga, contoh peran Indonesia dalam hubungan internasional dalam pengutusan pasukan kontingen Garuda sebagai pasukan perdamaian ke dalam negara-negara yang sedang terlibat konflik. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan bertaraf internasional. Dalam perkembangan globalisasi di seluruh dunia yang mencakup di berbagai bidang, Indonesia ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bertaraf internasional maupun kompetensi di tingkat internasional. Beberapa kegiatan-kegiatan bertaraf internasional yang diikuti oleh negara Indonesia sebagai bentuk peran serta dalam hubungan internasional di era global diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengiriman delegasi
dalam kompetensi olahraga internasional. Yang kedua, pengiriman delegasi Indonesia dalam forum internasional. Yang ketiga, pengiriman delegasi Indonesia dalam Olimpiade mata pelajaran tingkat internasional. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan Indonesia guna menjalankan perannya dalam hubungan internasional di era global adalah melalui kerjasama dengan negara lain di luar organisasi internasional. Manfaat yang terjalin dalam negara bila melakukan suatu hubungan kerjasama yang baik sebagai berikut. Yang pertama ada dapat meningkatkan peran globalisasi di Indonesia. Yang kedua, membentuk hubungan yang saling menguntungkan di antara negara yang menjalin kerjasama dengan negara Indonesia. Baiklah semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.